Tes, apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Halo? Oke, baik. Siap, terima kasih Pak Dwi Bekti. Ya, hari ini hari Jumat, sarapannya dengan menu gulai. Yuk Bapak Ibu, kawan pajak merapat, kegiatannya sudah akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya belum mendengar jawaban salamnya nih. Sepertinya harus dikasih pantun lagi ya. Dengan pajak yang kuat, bersama membangun negeri. Salam pertama, tidak terjawab. Coba saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta kelas pajak. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta pada kegiatan kelas pajak Peraturan Menteri Keuangan nomor 66 tahun 2023 terkait pajak penghasilan atas natura. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mita. Saya penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Kebo Jeruk 1 yang akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu peserta kelas, sebelum kita memulai acara, demi kelancaran berlangsungnya acara, marilah kita berdoa, memohon untuk kelancaran acara ini, kelancaran koneksi, dan ilmu yang bermanfaat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan semangat dan rasa nasionalisme serta bela negara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, mohon dapat disesuaikan, kita dengarkan dengan hikmat lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu, setelah mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan pada kegiatan hari ini, kami akan menyampaikan terkait materi terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atau penggantian
atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Mungkin Bapak Ibu, di sini sudah ada yang nggak asing ya, terkait dengan natura dan atau kenikmatan ini. Tapi untuk mengingatkan kembali, kita bahas natura dan kenikmatan itu sebenarnya sejenis ya, tapi nggak serupa. Sama-sama imbalan, namun natura itu, rupanya adalah sebuah barang, sedangkan kenikmatan adalah sebuah fasilitas yang bukan uang yang diberikan kepada pihak lain. Jadi ada perpindahan antara, natura atau kenikmatan tersebut kepada pihak lain. Nah, yang dikenakan pajak penghasilan ini kepada si penerima atau, pegawai, Bapak Ibu, atau, lawan transaksi atas jasa ya. Sebenarnya PPh atas natura ini, bukanlah hal yang baru karena sebelumnya juga sudah ada pajak penghasilan atas natura dan atau kenikmatan tertentu yang diatur di peraturan sebelumnya, tapi hanya tertentu saja gitu. Nah, dengan adanya PMK 66 ini ada perubahan atas ketentuannya nih. Jadi ada, pajak penghasilannya, mungkin ada juga biayanya, biaya yang, bisa dikurangkan. Kemudian, di kegiatan ini nantinya kita akan membahas terkait natura dan kenikmatan apa saja nih yang dikenakan pajak penghasilan menurut PMK 66 ini, dan apa saja yang bukan, objek PPh ini. Kemudian ada juga perlakuan pembebanan biayanya dan contoh penghitungannya sedikit nanti. Kemarin kita juga sudah di form registrasi sudah menerima beberapa pertanyaan yang masuk ya terkait PMK 66 ini dan nanti mudah-mudahan kita akan bahas setelah penyampaian materi ini selesai oleh narasumber ya. Dan untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan lain mungkin bisa disampaikan di kolom chat. Nanti kan kita akan bahas juga untuk pertanyaan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, segitu aja mungkin ya pengantarnya ya. Daripada berlama-lama, semakin penasaran nih Bapak Ibu nanti. Dan narasumber kita juga sudah siap nih rupanya nih ya. Narasumber hari ini yaitu dengan Ibu Ervi Regita Ningrum. Beliau adalah fungsional penyuluh ahli muda di KPP Pratama Jakarta Kebun Jurus 1. Kepada Ibu Ervi, dipersilakan. Terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah mau mengikuti kelas pajak tentang sosialisasi PMK 66 tahun 2023. Mulai kelas pajak, saya izin untuk mengingatkan kembali untuk pemadanan NIK atas karyawan Bapak dan Ibu yang belum melakukan pemadanan. Silahkan saya minta bantuannya untuk pemberi kerja atau Bapak dan Ibu mengingatkan kembali karyawannya untuk melakukan pemadanan NIK karena ini sudah bulan Februari nih. Kita kan batas waktunya sampai tanggal 30 Juni ini. Nanti kalau misalnya mengalami kesulitan, Bapak dan Ibu bisa datang ke KPP untuk meminta bantuan pemadanan NIK. Seperti itu. Baik, saya izin share screen dulu. Mungkin Mbak Mita, saya bisa dibantu untuk share screen-nya Mbak Mita. Baik, ditunggu ya Mbak. Oke, Bapak dan Ibu, pagi ini saya sama Mbak Mita mencoba
refresh kembali nih tentang PMK 66 tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Seperti yang Mbak Mita informasikan di depan bahwa natura dan kenikmatan itu hampir sama ya, 11-12. Jadi kalau natura itu berupa barang, kalau kenikmatan itu berupa fasilitas nih. Next, Mbak. Nah, ini konsep dasarnya tentang perlakuan pajak atas natura dan atau kenikmatan. Di undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang PPH atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dijelaskan bahwa atas natura dan atau kenikmatan tersebut bukan merupakan objek PPH dan bukan eh, merupakan biaya yang dapat dikurangkan, di mana poin-poinnya tersebut bahwa antara dari sisi penerima dan pemberi eh, natura, bahwa kalau misalnya kita dari sisi penerima atau dari sisi karyawan, maka natura atau kenikmatan yang diberikan eh, oleh eh, bukan pemberi bahwa natura atau kenikmatan yang kita dapatkan itu bukan merupakan objek pajak, kecuali bahwa misalnya kita menerima natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Misalnya jika kita diberikan natura dan atau fasilitas dari misalnya dari kedutaan, itu harus dikenakan objek PPH. Kemudian yang kedua untuk PP yang dikenakan PPH final. Misalnya wajib pajak itu merupakan wajib pajak UMKM yang memberikan bingkisan kepada pegawainya. Nah, pegawai yang menerima natura tersebut harusnya natura yang diterima tersebut itu merupakan objek PPH. Kemudian yang dari sisi pemberinya, biaya natura atau kenikmatan itu tidak dapat dikurangkan. Bagi pemberi kerjanya itu biaya natura tersebut tidak bisa dikurangkan sebagai biaya dan bukan objek pajak bagi penerimanya atau bukan objek pajak bagi pegawainya. Kemudian biaya natura atau kenikmatan itu dapat dikurangkan untuk pemberi kerjanya sebatas untuk penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Kemudian yang kedua, natura atau kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan itu bisa dikurangkan atau dibiayakan bagi si pemberi kerja. Nah, itu di skema atau di konsep dasarnya di Undang-Undang PPH. Kemudian setelah adanya Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atas konsep dasar yang di undang-undang sebelumnya itu jadi terbalik. Istilahnya dulunya bukan objek pajak, kemudian di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu merupakan objek pajak. Di undang-undang sebelumnya biaya itu tidak dapat dikurangkan. Tapi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 biaya tersebut dapat dikurangkan. Di mana sama-sama dari sisi pemberi dan penerima natura tersebut. Kalaupun misalnya natura kenikmatan itu di sisi pemberi kerja itu dapat dibiayakan sepanjang natura kenikmatan tersebut itu terkaitan dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dan bukan merupakan objek PPH bagi pegawai atau penerima natura tersebut. Kemudian yang kedua, natura atau kenikmatan bukan objek pajak bagi penerima, yang dimana atas penyediaan makan, minum, bahan makanan, bahan minuman bagi seluruh pegawai.
Kemudian natura atau kenikmatan yang diterima di daerah tertentu. Yang ketiga, natura atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan. Misalnya jika dia harus menggunakan alat pelengkap diri, misalnya kayak APD dan sebagainya. Kemudian natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau yang dibiayai oleh APBN, APBD, dan AP Desa atau dana desa. Kemudian yang kelima, natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu yang nanti atas kelima tersebut yang dikecualikan atau negatif list dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu apa aja nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Kemudian yang terakhir ketentuan lebih lanjut yang diatur dengan PP 55 Tahun 2022. Next, Mbak. Next, Mbak Mita. Maaf, dalam. Sebentar ya. Nah, ini di pengaturan PP 55 tahun 2022 yang menyatakan bahwa objek PPH atau taxable itu terdiri dari natura dan kenikmatan. Nah, natura itu kan tadi sudah di-spill sama Mbak Mita itu. Natura itu merupakan imbalan berupa barang, bukan uang. Contohnya misalnya pemberian mobil ex dinas. Misalnya kantor Bapak dan Ibu mempunyai mobil dinas, kemudian sudah beli lagi mobil dinas. Nah, mobil dinas yang lama kemudian diberikan kepada salah satu karyawannya atau karyawannya itu merupakan natura atau objek pajak bagi si karyawan atau penerima natura tersebut. Nah, kalau kenikmatan adalah imbalan berupa fasilitas atau pelayanan. Contohnya fasilitas mobil dinas di mana barang tersebut masih kepunyaan kantor, tapi hanya diberikan fasilitas, karyawan tersebut diberikan fasilitas mobil dinas. Jadi kepemilikannya masih di perusahaan. Beda dengan Natura. Kalau Natura sudah diberikan atau kepemilikannya sudah dipindah tangankan yang diberikan terkait dengan hubungan pekerjaan atau jasa. Nah, di mana di PP 55 itu dikecualikan dari objek PPH. Nah, dikecualikan dari objek PPH itu ada 5. Yang pertama, makanan, minuman, bahan makanan, atau bahan minuman bagi pegawai. Di mana bahan dan minuman disediakan di tempat kerja. Baik kupon makan minum bagi bagian pemasaran, kemudian bahan makanan itu untuk seluruh karyawan dengan batasan tertentu. Nah, yang kedua, natura kenikmatan di daerah tertentu. Natura atau kenikmatan berupa tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga umum. Itu diberikan di daerah terpencil dan butuh pembangunan melalui penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu. Kemudian yang ketiga, natura atau kenikmatan untuk keharusan pekerjaan. Nah, di sini natura atau kenikmatan keharusan pekerjaan itu terkait dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang diwajibkan oleh instansi pemerintah, misalnya oleh Kementerian Kesehatan, oleh Kementerian Tenaga Kerja, contohnya misalnya seragam atau vaksin. Kemudian yang nomor 4, natura atau kenikmatan dari APBN, APBD, dan AP Desa. Kemudian yang kelima, natura kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, di sini natura atau kenikmatan jenis dan atau batasan tertentu itu akan mempertimbangkan nilai natura atau kenikmatan yang diterima atau kriteria penerimanya dari natura kenikmatan. Nah, untuk dasar penilaian natura kenikmatan itu yang berupa natura itu berupa barang, nanti dasar penilaiannya yaitu nilai pasar. Karena kita menggunakan self assessment, berarti nilai pasarnya nanti Bapak Ibu bisa hitung sendiri, bisa
hitung sendiri dengan nilai pasar yang berlaku saat itu. Kemudian kenikmatan yang berupa fasilitas itu seluruh biaya itu dikeluarkan oleh pemberi, actual cost. Termasuk jadi misalnya tadi kan, misalnya ada beban untuk penyusutan, kemudian ada untuk servis dan sebagainya, itu nanti seluruh biaya itu merupakan dasar penilaian atas kenikmatan atau yang berupa fasilitas tersebut. Kemudian di undang-undang sebelumnya bahwa biaya pemberi natura itu kan bisa bisa diperhitungkan dengan persentase tertentu nih. Tetapi kalau di undang-undang yang sekarang, biaya pemberian natura atau kenikmatan itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang terkait dengan 3M tadi. Kemudian imbalan dan penggantian dalam bentuk natura dan atau kenikmatan itu dipotong berdasarkan ketentuan pemotongan yang berlaku. Misalnya jika diberikan kepada karyawan, nanti dia pemotongannya larinya ke PPh pasal 21. Atau misalnya dia diberikan ke wajib pajak yang bukan orang pribadi, misalnya badan, nanti dia larinya ke PPh pasal 23. Nah, ketentuan PPh Natura itu berlaku mulai 1 Januari 2022, di mana ketentuan pemotongan PPh Natura berlakunya mulai 1 Januari 2023. Mbak Mir, boleh selanjutnya? Mbak Ya Mir? Mbak, agak lama Oh iya, loadingnya. maaf ya saya nggak bisa share soalnya. Nah, ini dasar hukum dan kerangka pengaturan PMK-nya nih. Kemudian di amanah Undang-Undang PPH dalam Undang-Undang HPP itu pasal 32C itu ada eh, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, kemudian biaya penggantian atau imbalan yang diberikan itu nanti diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian di amanah dalam PP 55 tahun 2022. Nah, di pasal 31 nanti dijelaskan pasal 31 huruf A, B, C nanti dijelaskan masing-masing tata cara pemberian pengecualian, batasan, dan tata caranya. Itu nanti diatur dalam peraturan menteri. Nah, yang di sini, yang PMK yang 66 tahun 2023 yang akan kita bahas, itu akan dijelaskan tentang nomor satunya tentang definisinya itu apa, kemudian perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk naturan dan atau kenikmatan. Kemudian yang ketiga itu natura dan kenikmatan yang menjadi objek dan pengecualiannya. Kemudian yang keempat, tata cara penilaian dan perhitungan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang kelima, ketentuan peralihan dan penutup. Pelakuan pembebanan biaya natura atau kenikmatan dan kenikmatan sebagai objek pajak di sini ada perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, di mana ruang lingkup pembebanan biaya itu yang pertama adalah biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura ataupun kenikmatan itu berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dan merupakan biaya untuk menagih
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi sejauh mana biaya tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan eh, penghasilan ke perusahaan. Kemudian biaya sehubungan dengan pekerjaan yang merupakan biaya itu berkaitan dengan hubungan pemberi kerja dengan pegawainya. Kemudian yang ketiga, biaya sehubungan dengan jasa merupakan biaya karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Nah, di sini ketentuan teknis pembebanan biayanya. Yang pertama, pengeluaran untuk biaya kenikmatan itu yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Itu bisa dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Itu melalui metode penyusutan dan amortisasi seperti biasanya. Kemudian yang kedua, pengeluaran untuk biaya natura atau kenikmatan yang memiliki masa manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun. Itu dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Jadi misalnya Bapak dan Ibu eh, memberikan sewa nih misalnya, ada biayanya. Nah, biaya tersebut misalnya memberikan apa namanya, misalnya memberikan hadiah ke pegawainya. Jadinya dalam Januari nih, Januari 2024. Nah, itu misalnya masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, maka dibebankannya pada tahun terjadinya pengeluaran. Jadi akhir Januari 2024 harus dibebankan pada akhir bulan. Kemudian pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan biaya natura atau kenikmatan dalam SPT tahunan PPH. Ya, pemberi kerja atau pemberi penggantian itu wajib melaporkan biaya natura atau kenikmatan dalam SPT tahunan PPH, di mana ketentuan ini berlaku untuk tanggal 1 Januari 2022 itu untuk pemberi dengan tahun buku tahun 2022 yang dimulai sebelum 1 Januari. Tapi ini nanti kalaupun sudah istilahnya ini kan aturan keluarnya tanggal akhir 1 Juli 2023. Jadi nanti di aturan peralihannya nanti untuk yang tahun sebelumnya ada plafonnya seperti apa. Oke. Nah, ini natura dan atau kenikmatan sebagai objek pajak, di mana penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh dalam bentuk natura itu dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH, di mana ruang lingkupnya di sini ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Itu berkaitan dengan pekerjaan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawainya. Kalaupun penggantian imbalan sehubungan jasa itu bisa jadi karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak, tidak harus antara pemberi kerja dengan pegawai. Bisa jadi dengan misalnya PTA dengan PTB bisa seperti itu. Ataupun misalnya PTA dengan misalnya wajib pajak di luar pegawainya. Kemudian penggantian imbalan dalam bentuk natura yaitu barang selain uang yang dialihkan ke pemilikannya dari pemberi kepada penerima. Contohnya tadi mobil dinas untuk pegawai. Jadi misalnya PTA mempunyai mobil dinas, kemudian dia membeli lagi mobil dinas yang baru nih, misalnya atas mobil dinas yang lama dia diberikan kepada pegawainya, misalnya eh, Tuan A. Nah, atas atas pemberian tersebut eh, kepada Tuan A berarti dia mendapatkan penggantian dalam bentuk natural. Jadi ada eh, peralihan kepemilikan dari pemberi kepada penerima. Sedangkan penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan yaitu fasilitas dan atau pelayanan yang bersumber dari aktiva baik dari pemberi dan atau
pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima. Contohnya tadi, misalnya Tuan A diberikan fasilitas mobil dinas, tetapi kepemilikannya masih atas PT A tersebut, bukan kepunyaan Tuan A. Jadi kepemilikannya masih tidak ada perpindahan kepemilikan seperti itu. Next, Mbak. Nah, natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan apa saja? Di sini natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh itu ada 5. Yang pertama, makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Yang ketiga, natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang keempat, natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Yang kelima, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan atau APB desa. Di mana poin 1, 2, 3, dan 4 itu diatur lebih lanjut melalui PMK 66 tahun 2023. Nah, untuk yang poin 5, Bapak dan Ibu ketahui atas natura dan kenikmatan yang bersumber yang dibiayai sama APBN atau APBD dan APD desa itu tidak diatur lebih lanjut dalam PMK. Nah, di sini yang dimaksud dengan makanan atau bahan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai itu ada 3 poin, di mana makanan dan atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja. Jadi misalnya pemberi kerja itu menyediakan makanan di tempat kerja, biasanya itu kalau yang saya lihat itu di perusahaan tambang itu biasanya perusahaan itu menyediakan makan minum untuk seluruh pegawainya. Kemudian kalaupun misalnya yang poin kedua itu kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar. Di mana syarat-syarat untuk kupon makanan bagi pegawainya, bagi pegawai bagian pemasaran itu ada 2. Di sini yang dimaksud kupon itu meliputi alat transaksi bukan uang untuk ditukarkan dengan makanan dan minum. Ataupun bisa penggantian atau rembes yang dilakukan oleh pemberi kerja. Misalnya pegawai bagian pemasaran tersebut diberikan kupon untuk ditukarkan ke tempat makan yang sudah ditentukan oleh pemberi kerja, ataupun misalnya pegawai bagian pemasaran tersebut membayar dulu makanannya, kemudian atas pembayaran tersebut dimintakan penggantian ke perusahaan atau rembes. Nah, yang syarat kedua yaitu nilai kuponnya itu dikecualikan dari objek PPh minimal 2 juta per pegawai per bulan atau sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja per pegawai per bulan. Jika pengeluaran tersebut lebih besar dari 2 juta per pegawai per bulan. Jadi maksudnya gini, untuk kupon itu kan dibatasinya 2 juta. Kupon makan dibatasinya 2 juta. Lebih dari itu merupakan objek PPh selisihnya. Jadi kalau misalnya pemberi kerja itu menyediakan makan minum di tempat kerjanya itu misalnya 3 juta. Nah, atas pegawai bagian pemasaran tersebut, nilai kuponnya itu bisa sejumlah makan minum yang disediakan oleh pegawai di tempat kerja, bisa sebesar 3 juta sesuai dengan yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerjanya. Seperti itu. Jadi kalaupun misalnya pemberi kerjanya menyediakan makanan minum itu nilainya untuk masing-masing pegawai misalnya
2 juta. Kemudian itu batasannya juga 2 juta. Kemudian ternyata pegawai bagian pemasaran tersebut biayanya atas makan dan minum itu melebihi 2 juta. Nah, atas selisih tersebut misalnya 2.500.000. Nah, karena batasannya 2 juta, maka selisih 500 tersebut merupakan objek PPh bagi si pegawai bagian pemasaran tersebut. Nah, yang ketiga, poin ketiga, bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Pengaturan pengecualian termasuk dalam batasan bingkisan dalam rangka hari raya. Selain hari raya, yang diatur dalam natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan Semuanya tertentu. dipajaki negara kita nih. Kemudian yang contoh penerapan kupon makanan dan minuman, di sini ada contohnya yaitu PTBA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawainya di kantor. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di depan, misalnya memberikan makan dan minum kepada seluruh pegawainya di kantor dengan nilainya 2.500.000 per pegawai per bulan. Kemudian karena pegawai di divisi pemasaran, balik dulu Mbak Mit. Di bagian pemasarannya itu memutuskan memberikan makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Kemudian kupon tersebut ditukarkan ke rumah makan yang ditunjuk oleh PTBA. Nilai kupon tersebut ternyata 2.700.000 per pegawai di divisi pemasaran per bulan. Nah, dalam hari ini kalau nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek PPh itu tidak boleh melebihi nilai makanan dan minuman yang disediakan di kantor oleh PTBA yaitu sebesar 2.500.000. Makanya kupon yang diterima oleh pegawai divisi pemasaran yang senilai 2.700.000 itu akan dihitung kembali nanti atas selisih tersebut yang akan dikenakan objek PPh. Jadi selisihnya itu 202.700.000 dikurangi 2.500.000. Nah, selisih yang 200 tersebut merupakan objek dari PPh karena yang 2.500.000 itu merupakan imbalan dalam bentuk natura yang dikecualikan dari objek PPh penghasilan. Next, Mbak. Nah, di sini ada natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam melaksanakan pekerjaan. Natura dan atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan dan atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kata kuncinya yang diwajibkan oleh kementerian. Ya, jadi natura dan atau kenikmatan tersebut meliputi misalnya pakaian seragam, kemudian peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, serta natura dan atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, dan bencana nasional. Itu dikecualikan oleh sebagai objek PPh. Nah, ini natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Di sini jenis-jenis natura atau kenikmatan dirinci dengan batasan tertentu atau negatif listnya karena dasarnya di PMK 66 tahun 2023 itu adalah semuanya boleh dibayarkan, kemudian menjadi objek pajak yang selain yang dikecualikan atau yang dengan negatif list atau yang batasan yang tidak masuk ke objek pajak tersebut. Nah, ini batasan-batasannya dapat berupa kriteria penerima dan atau nilai untuk natura, kemudian kriteria penerima, nilai dan atau fungsi untuk kenikmatan.
Nah, di mana selisih lebih dari nilai natural atau kenikmatan yang diterima nanti akan dikurangi dengan batasan yang berupa nilai. Selisihnya tersebut yang merupakan objek pajak. Kemudian perincian natural dan atau kenikmatan, contoh perhitungan. Next, Mbak. Nah, di sini natura atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Yang pertama, bingkisan dari pemberi kerja dalam bentuk makanan dan atau bahan makanan, bahan minuman, makanan dan atau minuman dalam rangka hari kerja keagamaan yang meliputi Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Waisak, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek. Itu tidak ada batasan nilainya. Jadi istilahnya eh, bisa tidak dikenakan dengan batasan diterima atau diperoleh seluruh karyawan. Kemudian selain hari raya tersebut yang dijelaskan di atas, itu akan ada batasan maksimalnya. Jadi bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan tadi yang hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, hari suci Nyepi, hari raya Waisak, atau tahun baru Imlek, itu akan dikenakan batas maksimal sebesar 3 juta per pegawai per tahun pajak yang diterima atau diperoleh pegawai. Nah, selain yang Idul Fitri tadi tidak ada batasannya. Jadi mau berapapun bingkisannya itu eh, bukan merupakan objek pajak. Kemudian yang ketiga, peralatan atau fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya. Misalnya pegawai tersebut diberi fasilitas komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet. Itu selama peralatan tersebut atau fasilitas tersebut itu menunjang pekerjaan pegawai, maka itu bukan merupakan objek pajak dan diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Diterima atau diperoleh pegawai. Nah, yang keempat, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerjanya. Itu juga batasannya diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Kemudian diberikan dalam rangka apa? Penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, kalau misalnya ternyata pegawai tersebut ada penyakit bawaan, apakah boleh mendapatkan fasilitas tersebut? Perusahaan boleh memberikan fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian, tapi itu tidak termasuk yang dikecualikan. Jadi dianggapnya sebagai natura, nanti diperhitungkan di PPh 21-nya. Tuh. Nah, yang kelima, fasilitas olahraga dari pemberi kerja. Selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan atau olahraga otomotif. Kemudian itu batasannya diterima atau diperoleh pegawai dengan jumlah keseluruhan bernilai maksimalnya batasannya itu 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Nah, jika misalnya ternyata Bapak dan Ibu mendapatkan fasilitas olahraga, misalnya nge-gym, kemudian ternyata bukan nge-gym aja nih, ada nge-gym, ada macam-macam selain olahraga yang golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan olahraga motif. Nah, itu bisa diakumulasi. Yang penting jumlah keseluruhannya itu bernilai maksimal, paling banyak itu 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Jadi nanti dihitung aja. Kalau misalnya lebih dari itu berarti merupakan objek dari PPh. Kemudian untuk yang
golf itu, golf pacuan kuda dan teman-temannya itu merupakan penghasilan untuk penerimanya karena itu bisa dibiayakan oleh perusahaan dan termasuk objek pajak bagi si penerima. Nah, yang keenam, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal. Komunal atau dimanfaatkan bersama-sama antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak. Nah, selama dia bersifat komunal, itu merupakan negatif list dan batasannya itu diterima atau diperoleh pegawai. Nah, yang ketujuh, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan atau individu, misalnya apartemen atau rumah tapak. Nah, batasannya itu diterima atau diperoleh pegawai. Dengan batasan maksimal sebesar 2 juta per pegawai per bulan. Jadi yang bisa diberikan pengecualian hanya sebesar 2 juta. Selebihnya itu nanti dihitung sebagai objek bagi penerimanya. Kemudian yang kedelapan, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja dengan batasan sama diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal bagi pemberi kerja. Karena jika dimiliki oleh yang memiliki penyertaan modal, nanti dia dianggapnya sebagai penghasilan. Kemudian yang selanjutnya itu memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir itu sampai dengan 100 juta per pegawai per bulan dari pemberi kerja. Itu boleh masuk ke negatif list. Nah, kemudian yang 9, fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja. Kemudian dengan batasan diterima atau diperoleh pegawai. Itu juga bisa dengan batasan merupakan natural atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Kemudian yang next Mbak, yang ke-10 bahwa fasilitas peribadatan yang berbentuk musola, masjid, kapel, atau pura. Itu jelas kan peruntukannya untuk semata-mata untuk ibadah kegiatan peribadatan. Jadi itu bukan merupakan objek PPh. Yang terakhir atau yang ke-11, seluruh natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022. Itu batasannya juga sama diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi jasa. Tapi yang untuk poin 11 karena PMK-nya baru keluar di Juni 2023 untuk seluruh natura atau kenikmatan yang diterima selama 2022 itu bukan merupakan penghasilan. Jadi nanti ada aturan pengalihannya di bagian belakang. Nah, ini contoh natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Ini contoh batasan nilai bingkisan nih. Contohnya, selama tahun 2024, PT BC itu memberikan bingkisan kepada Tuan BZ selaku pegawainya dengan rincian pemberian sebagai berikut. Pada tanggal 20 Februari 2024, itu diberikan bingkisan dalam bentuk bahan makanan dan minuman dalam rangka Tahun Baru Imlek senilai 500. Kemudian 19 Maret 2024 diberikan lagi bingkisan berupa seperangkat peralatan rumah tangga. Itu dalam rangka ulang tahun perusahaan nilainya 1 juta. Kemudian 18 Juni 2024 diberikan lagi bingkisan berupa televisi dalam rangka apresiasi kinerja sebesar 4 juta. Nah, tanggal 19 Agustus 2024 diberikan bingkisan lagi berupa oven gelombang mikro dalam rangka apresiasi kinerja dengan nilai 2 juta. Nah, cara perhitungannya nanti Bapak Ibu bisa bikin tabel sendiri.
atas tanggal-tanggalnya, kemudian nilai bingkisannya. Yang pertama kan di bulan Februari mendapatkan bingkisan makan dan minum sebesar 500, akumulasinya 500. Karena eh, tadi di awal awal yang negatif list kan ada bingkisan yang untuk hari keagamaan. Nah, salah satunya tahun baru Imlek. Nah, tahun baru Imlek itu tidak ada batasannya. Jadi berapapun Bapak Ibu memberikan bingkisan dalam bentuk makanan dan minuman dalam rangka tahun baru Imlek yang tadi itu eh, istilahnya tidak ada batasnya, bisa bisa masuk semuanya. Nah, ini batasnya yang nggak ada, jadi dia nilai bingkisan objek pajaknya 0. Kemudian yang bulan Maret dia mendapatkan bingkisan berupa peralatan sebesar 1 juta. Akumulasinya 1 juta. Kemudian Juni mendapatkan lagi sebesar televisi sebesar 4 juta. Akumulasinya kan 1 juta ditambah 4 juta ada 5 juta. Kemudian karena batasannya itu sebesar 3 juta, maka nilai objek yang dikenakan itu 2 juta 5 juta dikurangin. Ini untuk yang akumulasi yang 5 juta sama 7 juta itu kan dihitung dulu nih. Kemudian yang bulan Agustus dapat dapat lagi oven sebesar 2 juta. Jadi diakumulasi dulu 5 juta ditambah 2 juta menjadi akumulasinya 7 juta. Nah, batasannya itu kan 3 juta nih. 3 juta yang lapisan pertama dia masih di bawah berarti dia aman. Kemudian yang kedua sudah masuk ke 3 juta nih. Berarti dia ada senilai lebih sebesar 2 juta. Itu yang menjadi objek PPh. Kemudian di bulan Agustus, bulan terakhir, karena sudah habis batasannya tadi yang di 5 juta kan masih ada 2 juta. Nah, 2 juta tersebut masuk ke nilai bingkisan yang menjadikan objek PPh. Next, Mbak. Nah, ini contoh batasan nilai penghasilan pegawai yang berhak pengecualian fasilitas kendaraan. Tuan JD merupakan manajer eksekutif yang telah bekerja selama 4 tahun di PT JD. Kemudian Tuan JD itu tidak memiliki penyertaan modal pada PT JK. Kemudian mulai tahun 2025, Tuan JD menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan. Diketahui bahwa data penghasilan bruto Tuan JD dari Tuan JK itu dalam bentuk natura, uang, dan fasilitas termasuk fasilitas kendaraan serta penghasilan bruto rata-rata Tuan JD dari PT JK dalam 12 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Nah, di Januari 2025 itu nilai penghasilannya selain kendaraan itu senilai 80 juta. Kemudian nilai fasilitas kendaraan senilai 20 juta. Nah, rata-ratanya sebesar 95. Nanti di bulan penghasilan yang diperhitungkan dalam penghitungan PPh penghasilan bruto 12 tahun terakhir itu antara Februari 2024 sampai dengan Januari 2025. Kemudian yang kedua karena dia Februari kan 4 tahun selama 4 tahun, kemudian dia di bulan Februari 2025 mendapatkan nilai penghasilan sebesar 90. Kemudian nilai fasilitas kendaraannya sebesar 22. Nah, nilai rata-ratanya sebesar 105. Nanti bulan penghasilan yang diperhitungkan adalah antara Maret 2024 sampai Februari 2025. Kemudian Maret 2025 nilai penghasilannya adalah 100 juta. Nilai fasilitasnya 21 juta. Nilai rata-rata penghasilan brutonya adalah 110. Kemudian bulan penghasilan yang diperhitungkan itu antara dari bulan April 2024 sampai Maret 2025. Nah,
Maka dapat diketahui hubungan kenikmatan berupa fasilitas kendaraan berserta statusnya sebagai objek penghasilan adalah sebagai berikut. Nilai fasilitas di bulan Januari 2025 kan tadi 20 juta. Statusnya maka akan dikecualikan dari objek PPh karena tadi kan rata-ratanya masih 95 juta. Nah, di negatif list yang di depan tadi kan ada poin yang menyatakan bahwa dia yang di poin 8, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja, bahwa memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 1 juta per 100 juta per pegawai per bulan dari pemberi kerja. Nah, di contoh ini di Januari 2025 rata-ratanya kan masih 95 juta. Makanya status objek pajak di Januari 2025 itu dikecualikan dari objek PPh karena rata-rata penghasilan brutonya itu masih di bawah 100 juta. Nah, di Februari 2025 itu nilai fasilitas kendaraannya kan 22 juta. Karena penghasilan rata-ratanya sudah 105, maka dia merupakan objek PPh. Karena kan tadi rata-ratanya sudah lebih dari 100 juta nih. Begitu juga di Maret, atas nilai fasilitas kendaraan sebesar 21 juta. Itu merupakan objek PPh. Karena sama-sama sudah mempunyai rata-rata penghasilan bruto lebih dari 100 juta. Karena rata-ratanya di bulan Maret itu sebesar 110 juta. Seperti itu untuk yang fasilitas, contoh fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Kemudian untuk ini, natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Itu meliputi sarana, prasarana, dan atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya yang berupa tempat tinggal termasuk perumahan. Kemudian yang kedua pelayanan kesehatan. Yang ketiga pendidikan. Yang keempat peribadatan. Yang kelima pengangkutan. Yang keenam olahraga yang tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif. Sepanjang lokasi tersebut, lokasi usaha tersebut ditetapkan daerah tertentu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tidak serta-merta kita, oh itu daerah tertentu, tapi melalui penetapan daerah tertentu dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu tanpa batasan minimal nominal, asal pemberi kerjanya itu sudah mendapatkan penetapan daerah tertentu melalui SK tersebut yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Nah, atas fasilitas prasarana tersebut itu misalnya sarana prasarana dan atau fasilitas yang diselenggarakan oleh pemberi kerja secara mandiri. Kemudian pihak lain yang bekerja sama dengan pemberi kerja dan pemberi kerja itu menanggung biaya penyelenggaraan sarana, prasarana, dan atau fasilitas dimaksud. Kalaupun misalnya sudah dibangun oleh pemberi kerjanya secara mandiri itu bisa masuk ke daerah tertentu. Kemudian sarana dan prasarana atau fasilitas berupa pelayanan kesehatan atau pendidikan itu diselenggarakan pihak lain termasuk sarana, prasarana atau fasilitas yang berupa terletak di wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha dan atau wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota lokasi usaha. Nah, kalau dulu kan penetapannya itu hanya terletak di kabupaten atau kota lokasi usaha si pemberi kerja. Nah, untuk undang-undang yang sekarang itu lebih diperbarui atau lebih
perluas lagi ininya untuk batasan wilayahnya. Kemudian sarana atau prasarana dan fasilitas pengangkutan itu meliputi pengangkutan untuk pegawai dan keluarga dalam melaksanakan penugasan. Nah, ini untuk kriteria daerah tertentu. Di sini ada definisi daerah tertentu menurut Undang-Undang HPP. Daerah yang secara ekonomis itu mempunyai potensi yang layak dikembangkan, tapi keadaan prasarana ekonominya pada umumnya itu kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik itu darat, laut, maupun udara, potensi sehingga untuk mengubah potensi ekonomi itu yang tersedia untuk menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal itu menanggung resiko yang cukup tinggi. Dan masa pengembalian itu relatif lama atau panjang, termasuk daerah perairan laut yang punya kedalaman lebih dari 50 meter, yang dasar lautnya itu memiliki cadangan mineral termasuk daerah terpencil. Nah, di sini ada kriteria untuk menyatakan atau untuk persyaratan daerah tertentu. Di sini ada 11 kriteria ketersediaan dan ketidaklayakannya. Minimal itu harus memenuhi 6 jenis dan memenuhi 6 jenis sarana dan 1 prasarana ekonomi itu bisa didefinisikan sebagai daerah tertentu yang meliputi listrik, air bersih, perumahan yang disewa pegawai, rumah sakit atau poliklinik, sekolah, olahraga atau hiburan, tempat peribadatan, pasar, jalanan umum dan jembatan, kemudian pelabuhan laut, sungai atau pelabuhan udara, transportasi angkutan darat, laut, dan udara. Itu tidak termasuk yang telah dibangun oleh pemberi kerja ya. Jadi yang memang benar-benar ada yang sudah ada, tapi kalau misalnya sudah dibangun oleh pemberi kerja itu tidak termasuk. Jadi yang memang benar-benar sudah ada di situ. Nah, kondisi bagaimana yang disebut layak dan tidak layak. Nah, misalnya listrik, ada listrik PLN di lokasi tersebut, berarti itu termasuk tersedia. Jika misalnya ada listrik, tapi padamnya rata-rata 40 jam per minggu, berarti itu termasuk tidak layak. Itu merupakan poin 1 nih untuk pengajuan daerah tertentu nih syaratnya. Kemudian yang kedua, air bersih. Ada pasokan PDAM di lokasi usaha. Itu berarti masuk tersedia. Kalaupun misalnya ada PDAM, tapi ternyata rata-rata air PDAM itu mati dalam 40 jam per minggu nih. Berarti itu bisa masuk ke persyaratan yang kedua, kalau memang masuk ke kriteria yang kedua. Kemudian yang ketiga nih, perumahan yang dapat disewa pegawai. Nah, kalau perumahan yang disewa pegawai itu masih masih dalam radius lebih kecil atau sama dengan 5 km dari lokasi usaha, berarti itu termasuk tersedia. Tapi jika perumahan yang disewa oleh pegawai itu tidak sebanding, jumlah rumahnya yang disewa itu tidak sebanding dengan jumlah pegawai atau keluarganya, berarti itu bisa masuk ke kriteria tidak layak. Kemudian yang keempat, rumah sakit dan atau poliklinik. Nah, misalnya ada rumah sakit nih atau poliklinik, misalnya radiusnya kurang dari 5 kilo atau paling jauh 5 kilo nih, berarti itu masih masuk ke kolom tersedia. Tapi jika misalnya ada rumah sakit, ada poliklinik, tetapi rumah sakit dan poliklinik tersebut tidak melayani program CKN, itu bisa masuk ke kategori tidak layak.
Kemudian yang kelima, sekolah. Ada SD, SMP, SMA. Itu terletak dalam radius 5 km atau kurang atau sama dengan 5 km dari lokasi usaha. Itu termasuk dalam tersedia. Nah, kalaupun tidak ada SD, SMP, dan SMA, itu bisa masuk ke kriteria tidak layak atau tidak tersedia. Kemudian yang keenam, tempat usaha olahraga dan atau hiburan. Itu sama antara tempat olahraga, hiburan, tempat peribadatan, sama pasar. Itu radiusnya sama-sama kurang atau sama dengan 3 kilometer dari lokasi usaha, itu masih masuk ke kriteria tersedia. Nah, jika tempat olahraga atau hiburannya itu tersedianya kurang dari 3 tempat permanen untuk olahraga atau hiburan, itu masih bisa masuk ke kriteria tidak layak. Kemudian misalnya tidak ada tempat peribadatan umum nggak ada, itu bisa masuk ke kriteria tidak layak. Kemudian pasar nih, ada pasar, tapi kurang dari 3 nih pasarnya nih, misalnya ada 1 atau 2 pasarnya. Kemudian pasar tersebut dikelola swadaya masyarakat, bukan pemerintah, berarti itu bisa masuk ke layak. Kemudian yang pelabuhan laut, sungai, dan bandara itu radiusnya kurang lebih atau paling jauh tuh 50 km dari lokasi usaha. Kalaupun dia tidak terdaftar di kementerian atau lembaga terkait, atau misalnya dia ada dermaga kecil, itu masih bisa dimasukkan ke kategori tidak layak. Tapi kalau misalnya radiusnya kurang atau paling jauh 50 km dari lokasi usaha, berarti dia masih masuk ke kategori tersedia. Begitu juga dengan transportasi umum darat, laut, ataupun udara. Kalaupun misalnya tempat lokasi Bapak dan Ibu ternyata masih terdapat trayek transportasi umum yang melalui lokasi usaha tersebut, berarti itu masih tersedia, masih bisa dianggap layak. Tapi misalnya lokasi kerja Bapak dan Ibu itu trayeknya itu hanya bisa diakses hanya oleh 4 kali per bulan nih, oleh pegawainya hanya kurang dari 4 kali per bulan. Itu masih bisa dikategorikan tidak layak. Jadi nanti kalau misalnya untuk definisi daerah tertentu minimal harus memenuhi 6 kriteria tersebut. Itu kan ada 8, minimal 6 harus memenuhi, dan satu prasarana ekonomi yang jalan, pelabuhan laut, sama transportasi laut itu minimal harus ada 1 yang memenuhi syarat untuk dianggap tidak layak. Oke, Mbak. Nah, ini masa berlakunya untuk SK persetujuan penetapan daerah tertentu nih. Nah, untuk SK persetujuan penetapan daerah tertentu itu ada 2, untuk pemberi kerja pertambangan minerba, sama pemberi kerjanya itu untuk pertambangan non minerba. Jadi sama-sama mengajukan permohonan, kemudian nanti diteliti kelengkapannya melalui pemeriksaan oleh Kanwil. Kemudian kalau sudah sesuai, nanti dari Kanwil itu akan diterbitkan surat penetapan nih, SK daerah tertentu itu yang berlaku 5 tahun dengan perpanjangan jabatan sampai dengan izin tambangnya habis. Jika SK-nya habis setelah 5 tahun, itu untuk yang pertambangan minerba itu bisa dilakukan pemeriksaan kembali. Kemudian atas pemeriksaan tersebut, SK-nya dapat diperpanjang atau di penghentian perpanjang secara jabatan. Itu nanti dari Kanwil secara jabatan. Kemudian untuk SK daerah tertentu yang berlaku 5 tahun, itu untuk pemberi kerja non pertambangan minerba. Setelah 5 tahun SK-nya habis, maka pemberi kerja non pertambangan minerba itu harus mengajukan kembali perpanjangan dengan permohonan. Nah, yang
pemberi kerja yang pertambangan minerba itu juga sisa izinnya kurang atau paling banyak 5 tahun, misalnya masih ada sisa ini, masih ada sisa 4 atau paling banyak 5 tahun, itu nanti akan diberikan sekaligus. Tapi jika misalnya sisa izinnya itu sisa izin ininya ya, tambangnya ya, izin izin tambangnya, misalnya masih banyak, rentang waktunya itu lebih lebih dari 5 tahun, nanti akan diberikan izinnya per 5 tahun. Jadi enggak sekaligus seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini tata cara untuk penetapan daerah tertentu. Nah, pemberi kerja itu akan mengajukan permohonan dengan melampirkan NIB, peta lokasi, pernyataan ketersediaan prasarana. Nah, itu yang SK persetujuan yang khusus untuk perpanjangan BP non minerba kalau memang sudah ada yang keduanya. Nanti dapat disampaikan melalui kanal, bisa langsung ke KPP, melalui pos. Posnya nanti pos bisa ke KPP atau datang langsung ke KPP atau elektronik. Tapi yang elektronik itu jika kalau sudah tersedia ya, ini yang sudah hanya yang sudah ada baru langsung sama pos saja. Kemudian nanti diteliti oleh Kanwil Penelitian Administrasi, lengkap enggak permohonannya. Jika lengkap, nanti masuk ke pemeriksaan yang dilakukan oleh Kanwil WP Pusat atau Kanwil lokasi tempat si pemberi lokasi pemberi kerjanya itu. Nah, selama 4 tahun itu nanti prosesnya 4 bulan untuk menerbitkan SK persetujuan atau SK penolakan setelah diperiksa Kanwil sesuai atau tidak, bisa diberikan SK persetujuan atau penolakan. Itu jangka waktunya antar pemeriksaan dengan pengeluaran SK itu 4 bulan. Nah, nanti kalau sudah kan ada SK persetujuan. Kalau SK persetujuan itu berlakukannya 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun ini untuk yang eh, pemberi kerjanya minerba itu akan dilakukan pemeriksaan jabatan oleh ini Kanwil. Jadi nanti dia tanpa permohonan. Kalau sudah mendekati habis dia 5 tahun, dia akan diperiksa kembali, diperiksa secara jabatan untuk diberikan perpanjangan. Jangka waktunya itu 4 bulan untuk pemeriksaan jabatan. Nah, nanti hasil dari pemeriksaan jabatan itu bisa muncul SK perpanjangan atau pemberitahuan penghentian perpanjangan. Kemudian untuk pemberi kerja non minerba itu harus mengajukan permohonan perpanjangan. Nah, nanti diperiksa sama jangka waktunya 4 bulan. Nanti akan keluar SK persetujuan perpanjangan atau SK penolakan perpanjangan. Nah, yang tadi kan untuk alur yang lengkap yang diterima. Kalaupun di penelitian administrasi ternyata dia tidak lengkap, nanti akan dikembalikan ke wajib pajak dengan dimintakan surat permintaan kelengkapan dokumen. Nah, surat permintaan kelengkapan dokumen itu akan diterbitkan maksimal 15 hari kerja sejak diterima permohonan. Nah, wajib pajak itu wajib memenuhi permintaan kelengkapan tersebut dalam jangka waktu 10 hari sejak diterima. Jika lewat dari 10 hari tersebut, maka permohonan itu dianggap tidak dipertimbangkan. Jadi istilahnya tidak diproses karena lewat waktu dari 10 hari yang tadi untuk menjawab permintaan kelengkapan tersebut. Mbak. Nah, kemudian tata cara penilaian dan perhitungan natural atau kenikmatan. Nah, di sini tata cara penilaian atau perhitungan penghasilan dasarnya untuk natura tadi sudah di-spill di depan. Untuk natura itu dasarnya nilai pasar. Kemudian untuk fasilitas itu jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk kenikmatan. Nah, jika natura itu merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk tanah atau bangunan, itu dinilai berdasarkan nilai pasar.
Atau kalau misalnya selain tanah atau bangunan, maka dinilai berdasarkan harga pokok penjualannya untuk yang natura. Kemudian penilaian atas kenikmatan dengan masa pemanfaatannya lebih dari 1 bulan. Itu diberikan sehubungan dengan pekerjaan itu dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan. Kemudian misal untuk hal kenikmatannya itu diberikan lebih dari 1 penerima atas suatu fasilitas, maka dasar penilaian dialokasikan secara proporsional berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan. Jadi kalau misalnya diberikan kenikmatan fasilitas sewa rumah nih 2 orang misalnya, nanti tinggal dialokasikan secara proporsional antara keduanya. Seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan saat pemotongan PPh. Pemberi imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan itu wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Pemotongan PPh oleh pemberi imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dilakukan pada akhir bulan terjadinya pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan mana yang terlebih dahulu. Sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk natura, pengalihan atau terutangnya. Kemudian penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan oleh pemberi suatu kenikmatan. Kemudian penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan itu diterima atau diperoleh pada masa pajak Januari 2023 sampai dengan masa pajak Juni 2023 itu dikecualikan dari pemotongan PPh. Kemudian yang selanjutnya, penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan dan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan PPh atas PPh yang terutang itu wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam SPT PPh. Oke, Mbak. Nah, ini contoh penilaian dan penghitungan secara umum. Nona JA seorang bintang iklan. Dia menandatangani kontrak dengan PT JZ, sebuah perusahaan kosmetik untuk mengiklankan produk kosmetiknya di sosial media. Kemudian atas dasarnya tersebut, pada bulan Desember 2023, Nona JA itu menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari PT JZ. Nah, di mana harga pokok penjualan alat-alat kosmetik tersebut sebesar 10 juta. Nah, dalam hal ini Nona JA itu menerima penghasilan dalam bentuk natura dalam bulan Desember yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 21 sebesar 10 juta. Nah, cara menghitungnya karena Nona JA itu bukan merupakan pegawai tetap, tapi dia merupakan pegawai yang penghasilannya tidak berkesinambungan atau lepas gitu ya. Nah, karena dia dapat penghasilannya sebesar 10 juta. Kemudian si Nona JA itu asumsinya punya NPWP. Nah, karena dia punya NPWP, dasar perhitungan untuk objek pajaknya itu sebesar 50% dari penghasilannya sebesar 10 juta nih. Jadi DPP-nya sebesar 50% kali 10 juta yaitu 5 juta nih. Nah, atas 5 juta tersebut yang dikenakan PPh penghasilan objek PPh dengan nanti dikalikan tarif pasal 17. Seperti itu dengan tarif lapisan yang seperti biasa. Karena ini masih dalam tarif lapisan yang pertama, nanti sebesar penghasilan 5 juta dikalikan tarif sebesar 5%,
itu yang harus dikenakan pajaknya oleh PT JZ. Nanti PT JZ menerbitkan bukti potong tidak final kepada Nona JA yang oleh Nona JA nanti bukti potong tersebut harus dilaporkan di SPT tahunannya, kemudian penghasilannya juga nanti yang 10 juta yang sudah dengan DPP harus dimasukkan. Nah, atas bukti potong tersebut dapat dijadikan kredit pajak. Nah, yang kedua, contoh kedua adalah hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dengan pegawai. Pada bulan September 2023, PT JC memberikan fasilitas apartemen kepada Nyonya CX selaku pegawainya. Kemudian apartemen tersebut disewa oleh PT JC dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan September 2023 itu muncul biaya-biaya yang terkait dengan fasilitas apartemen yang dikeluarkan oleh PT JC yang terdiri dari biaya sewa apartemen sebesar 50 juta, kemudian biaya pemeliharaan lingkungan 15 juta, biaya utilitas termasuk tagihan listrik, air, dan internet sebesar 10 juta. Jadi totalnya 75 juta. Nah, atas keseluruhan tadi yang dikecualikan oleh dikecualikan dari objek PPh sepanjang bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari 2 juta per pegawai per bulan, berarti bisa diberikan fasilitas. Ini kan batasannya kan 2 juta untuk sewa apartemen. Jadi jumlah biaya sebesar 75 juta itu dikurangkan dulu dengan eh, batasan yang tidak kena pajak sebesar 2 juta. Nanti jadi yang fasilitas apartemen yang menjadi objek pajak PPh 21 itu sebesar 73 juta. Seperti itu untuk contoh hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dengan pegawainya. Ini untuk tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan. Contoh alokasi kenikmatan berdasarkan catatan pemanfaatan kenikmatan. Ini Direktur LA sama Direktur LB itu mendapat fasilitas, jadi salah satu mendapatkan fasilitas satu buah perahu motor dari PT LZ sebagai sarana olahraga balap perahu bermotor yang dipakai secara bergiliran. Kemudian PT ZZ menggunakan jumlah hari pemakaian fasilitas sebagai dasar pencatatan pemanfaatan fasilitas tersebut. Jadi selama bulan September 2023, Direktur LA itu mencatat sudah menggunakan perahu bermotor selama 10 hari. Kemudian Direktur LB juga mencatat sudah menggunakan perahu motornya itu selama 15 hari. Nanti biaya-biaya yang terkait dengan penyediaan fasilitas itu dihitung dulu, nanti baru dialokasikan berdasarkan masing-masing jumlah pemakainya. Jadi biaya-biaya penyediaan fasilitas itu kan terdiri biaya penyusutan perahu bermotor sebesar 480 juta per tahun. Jadi kalau biaya penyusutannya per bulan itu dibagi 12 sebesar 40 juta. Kemudian biaya pemeliharaan itu dikeluarkannya selama bulan September itu sebesar 15 juta. Kemudian biaya operasional, baik bahan bakar, kru, dan lainnya itu selama bulan September dia mengeluarkan sebesar 10 juta. Kemudian untuk mengetahui nilai kenikmatan yang diterima oleh masing-masing direktur, maka akan dilakukan dalam 2 tahap, baik meliputi penentuan nilai penyediaan fasilitas perahu bermotor selama bulan Januari dan pengalokasian biaya bulan September berdasarkan pencatatan kenikmatan berdasarkan hari pemakaian. Nanti kan sudah tahu nih biaya penyusutannya per bulan kan 40. Nah, nanti dihitung ulang biaya penyusutannya per bulan, biaya pemeliharaannya, kemudian biaya operasionalnya. Nah, di totalnya ada total biayanya sebesar 65. Nah, langkah kedua yaitu alokasi fasilitas berdasarkan pencatatan penggunaan perahu bermotor itu. Sehingga
nanti objek pajak PPh 21-nya akan ketahuan nih. Untuk Direktur LA kan dia memakainya selama 10 hari, dibagi dengan total, penggunaan nih. Total penggunaannya di Direktur A kan 10 hari, Direktur LB 15, jadi total keseluruhannya ada 25 hari. 10/25 kali 65. Nah, nanti ketemu itu 26 juta itu yang menjadi objek dari Direktur LA. Kemudian Direktur LB itu penggunaannya 15 hari per 25 kali 65. Nah, nanti ketemu 39 itu yang dikenakan objek PPh pasal 21 untuk Direktur LB. Seperti itu. Nah, ini untuk tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan. Contoh saat pemotongan PPh. Nona MC, seorang artis, memberikan jasa promosi terbayar kepada Hotel MX. Atas promosi tersebut, si Nona MC itu mendapatkan imbalan berupa voucher, 8 voucher yang digunakan untuk menginap selama 8 malam. Atas kontrak tersebut itu ditandatanganinya tanggal 1 Januari 2024. Kemudian saat itu juga diserahkan 8 voucher tersebut kepada Nona MC. Nah, atas pemberian kenikmatan yang berupa 8 voucher tersebut, kemudian diserahkannya pada 1 Januari 2024. Nah, nanti di akhir Januari 2024 akan dilakukan pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh si hotelnya ini. Karena untuk memanfaatkan voucher menginap pada penerimanya. Kemudian contoh yang kedua, PT MB itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. PT MB itu memberikan jasa konstruksi berupa jasa pembangunan gudang pada PT MY, sebuah perusahaan prosedur ekskavator yang dimulai pembangunannya tanggal 1 Januari 2025. Nah, atas jasa konstruksi tersebut di dalam kontrak disebutkan bahwa PTMY itu akan memberikan penggantian atau imbalan berupa 5 ekskavator kepada PT MB saat proses konstruksinya selesai. Nah, proses konstruksi selesainya itu tanggal 6 Desember 2025. Kemudian PT MY itu menyerahkan 5 buah ekskavator kepada PT MB atas penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang diterima oleh PTMB yang berupa 5 ekskavator itu akan dipotong PPh final atas jasa konstruksi pada akhir bulan dilakukan pengalihan ekskavator, yaitu akhir bulan Desember 2025. Next, Mbak. Nah, ini aturan peralihan dan penutup, di mana surat keputusan persetujuan penetapan atau perpanjangan penetapan daerah tertentu yang diterbitkan berdasarkan PMK 167 tahun 2018 yang masih memiliki jangka waktu berlakunya dinyatakan masih berlaku. Kemudian yang poin B, pelakuan natura atau kenikmatan daerah tertentu pada surat keputusan huruf A didasarkan pada ketentuan pasal 8 PMK ini. Yang poin C, proses penyelesaian permohonan penetapan atau perpanjangan penetapan daerah tertentu itu masih ongoing. Nanti mungkin diselesaikan berdasarkan ketentuan PMK ini. Kemudian yang poin D, permohonan penetapan atau perpanjangan penetapan yang dinyatakan belum lengkap dokumennya itu berdasarkan ketentuan PMK ini, itu Kanwil Pemberi Kerja berstatus pusat itu akan meminta kelengkapan dokumen dimaksud dalam jangka waktu 15 hari sejak berlakunya PMK ini. Kemudian yang poin E, permohonan penetapan atau perpanjangan penetapan daerah tertentu yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh
menyerahkan will DJP lokasi dan belum diterbitkan keputusan setelah 4 bulan dari permohonan diterima lengkap, harus diterbitkan keputusan paling lambat 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap atau 1 bulan sejak PMK ini sesuai peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian yang poin F, terhadap pemberi kerja pemegang izin pertambangan minerba yang memiliki SK penetapan daerah tertentu yang masa berlakunya berakhir setelah PMK ini berlaku, itu diharuskan mengajukan permohonan kembali dalam rangka perpanjangan penetapan daerah tertentu paling lambat 4 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pada SK penetapan daerah tertentu. Nah, yang poin G, pada saat PMK ini berlaku, PMK 167 tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku. Yang poin terakhir atau poin H, PMK ini berlaku 1 Juli 2023. Nah, ini untuk Mbak Mit, sudah habis slide-nya. Nah, ternyata dari aturan pelarian dan penutup merupakan penutup dari slide kita. Jadi kelas pajak atas PMK 66 tahun 2023 saya cukupkan sekian. Saya kembalikan ke MC Mbak Mita, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makan Yupi, terima kasih Mbak Ervi. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar penyampaian materi terkait PMK 66 atas tentang pajak penghasilan atas natura yang sudah disampaikan oleh Mbak Evi. Kita langsung masuk ke tanya jawab aja ya Mbak ya. Kemarin di form registrasi kita sudah menampung pertanyaan terkait dengan PMK 66 ini ya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Saya coba buka dulu ya. Mungkin yang bertanya Bapak Ibu ada di sini juga ya, sudah hadir di Zoom ini. Pertanyaan pertama dari Kak Anjarsari Maharsi dari PT Giselberg Indonesia. Pertanyaannya adalah dampak dari perubahan PMK 66 ini untuk natura dari tunjangan PPh gimana Mbak? Jadi kalau dengan terbitnya PMK 66 tahun 2023 ya, pemberian natura atau kenikmatan itu kan sepanjang dia memang yang terkait dengan 3M tadi tuh, mendapatkan, mempertahankan, sama menagih. Nah, itu penghasilan dapat dikurangkan di pemberi kerja atau menjadi objek bagi si pegawai atau penerimanya nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan tunjangan PPh itu kan masih fasilitas atau natura ya Mbak ya. Dalam Nah, rangka 3M itu ya dalam Mbak ya? 3M itu sepanjang memang dia sesuai dengan 3M itu bisa dianggap bisa sebagai biaya nih bagi pemberi kerjanya. Kemudian bagi kitanya, pegawainya itu sebagai penerima tambahan nih atau objek PPh seperti itu. Jadi ada ininya ya, ada masuk ke skema PPh 21 nanti hitungannya. Itu. Baik. Jadi yang perlu dicatat itu kalau untuk PMK 66 ini bukan hanya memperlakukan pajak penghasilannya aja ya Bu atas penerimaan natura atau kenikmatan ini, tapi juga bisa dijadikan biaya sebagai biaya oleh pemberi kerjanya untuk pemberi penghasilan Bapak Ibu nih yang hadir di sini. Baik, pertanyaan kedua ya Mbak ya.
Dari Bapak Stephen Mayor. Hmm. Dan ini perwakilan dari PT Anugerah Kimia Indonesia. Apakah ada bentuk report atau format untuk dapat dilampirkan pada saat pelaporan Ibu Pot 21 terkait Natura pada masa tersebut? Kalau secara jelasnya sih memang belum pasti ada ya Mbak ya, istilahnya ini loh yang harus dilampirkan seperti itu. Masih dalam tahap apa namanya penyempurnaan dari kantor pusat. Mungkin itu sama dengan yang untuk apa namanya biaya entertainment atau yang lainnya nih yang di pasal 23 atau yang lainnya. Itu mungkin masih sama seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi untuk yang ini loh harus kita lampirkan, itu kita masih belum mendapatkan informasi. Seperti itu, Pak. Baik, jadi sementara disiapkan seperti biaya Biaya, entertainment ya itu ya, Mbak, ya, betul entertainment, lampirannya ya. ya lampirannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Dwi Bekti, PT Anugerah Kimia Indonesia juga nih. Untuk BIK diberikan mobil operasional. Apakah selain bensin, tol, parkir, nilai sewa mobil, gaji supir, dan lembur supir diperhitungkan dalam BIK? Case-nya mobil dan supir dedicate untuk satu karyawan. Dan apakah nilai BIK-nya 100% atau masih bisa 50%? Jadi kan tadi sudah di-spill nih sebenarnya. Kalau dulu kan biaya itu yang Natura itu bisa dibiayakan 50%. Tapi kalau di PMK sekarang itu dibiayakan 100% selama dia memang terkait dengan 3M tadi itu. Mendapatkan, mempertahankan, atau memelihara dan menagih. Itu masih bisa dimasukkan ke biaya. Itu tidak ada seperti dulu 50, 100. Nah sekarang full 100. Selama memang masih terkait dengan 3M tadi. Seperti itu. Suara. Suaranya mungkin Mbak Mit. Oh, oke. Baik, maaf. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Kaputu Amrita dari Fairless Service. Bagaimana perhitungan pajak untuk gaji yang di gross up nih, Mbak? Sebenarnya kalau di cross up itu kan sama tuh. Itu PPh yang ditanggung oleh Usaha. pemberi kerjanya nih, pemberi kerjanya. Nanti kalau di cross up itu perhitungannya tuh ada rumus tersendirinya sih Mbak. Itu lebih masuk ke hitungan PPh pasal 21 sih kalau saya lihat ya. Karena dia apa namanya dinaikkan yang ditanggung kan ada yang ditanggung pemberi kerja atau dibayar sama kita nih. Dipotong ya. Ya betul. Kalau saya lihat sekilas itu memang ada yang di ter 21 itu ada yang penghasilan yang di cross up itu. Terkait Seperti dengan itu. penghitungan PPh pasal Penghitungan 21 pasal ya itu ya. 21-nya betul. Oke, mungkin itu di lain kesempatan nanti ya. Atau bisa lihat di itu kali Mbak di Oh iya, ya kan sudah ada di YouTube ya. kita kebetulan mungkin Bapak Ibu ada yang join minggu kemarin kita sudah pernah melakukan sosialisasi atau kelas pajak terkait dengan penghitungan PPh pasal 21 yang terbaru. Kalau misalnya Bapak Ibu memang mau lihat, belum sempat nih kemarin tidak berkesempatan untuk bergabung, bisa dilihat di YouTube kami. Rekaman kelas pajaknya sudah kami upload di YouTube. Nama YouTube-nya sesuai dengan nama KPP kami, KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Nanti dicari saja videonya ya. Nanti kalau misalnya masih belum ini ya boleh chat kami ya Mbak ya. Boleh, boleh dicek. Boleh. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Ibu Oktaviana dari PT Tedibun Komputer. Ini ada 2 pertanyaan nih Mbak Boleh, dari boleh Ibu Mbak. Oktaviana. Yang pertama ya, pertanyaan pertama, bagaimana perlakuan untuk premi asuransi dan PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan sama nih tadi ya, hampir sama pertanyaannya. Sama Jadi betul-betul. yang sudah ditanggung sama perusahaan dengan metode net, apakah bisa dibebankan atau tidak dan mengapa? Ini sudah terjawab sepertinya Mbak, tapi Betul. boleh kalau mau dilengkapi. Jadi tadi sebenarnya di slide tadi ada ya untuk yang premi itu Mbak.
Premi itu bisa ditanggung perusahaan sebagai pengurang, maaf, Bisa sebagai pengurang, sebagai biaya, biaya. sebagai pengurang di pemberi kerjanya. Oke. Nanti sebagai di kitanya, di apa namanya, penerima pegawainya itu sebagai penghasilan. Itu ada di slide berapa tadi, ada kalau nggak salah saya Yang lupa. terkait dengan apa ya tadi? Ya, yang premi itu ada. Disediakan Nah, bagi jadi kerja bisa, pelaksanaan. betul bisa. Kemudian yang kedua itu yang gross up apa ya, Mbak? Itu tadi ya, seperti tadi ya, PPh 21 yang ditanggung Hmm, hmm, perusahaan. Itu bisa dibebankan atau bisa, tidak dan mengapa? bisa dibebankan. Bisa Kalau di dibebankan. PMK 66 itu kan kebalikan dari Undang-Undang 36 tuh, Mbak. Kalau yang Undang-Undang 36 itu kan bukan objek pajak, tidak bisa dibebankan, tidak bisa jadi Betul, biaya. Jadi tidak bisa. dibalik nih, di Mm-mm. PMK 66 itu menjadi Mm-mm. objek pajak, bisa Mm-mm. dibebankan. Intinya Mm-mm. kan seperti itu ya. Iya, betul. Itu Perubahannya seperti itu. Jadi perubahan. sebelumnya Bapak Ibu tidak bisa membebankan sebagai biaya nih. Masih Betul. masih jadi istilahnya masih sebagai penghasilan jadi penghasilannya tidak bisa dikurangkan penghasilan Iya, betul. perusahaan dengan biaya-biaya tersebut, tapi dengan adanya PMK 66 ini bisa mengurangkan. Bisa Nah, tapi menjadi pajak atas penerimanya menerima, betul, si pegawainya ya, pegawainya. pegawainya betul. Lalu kemudian pertanyaan kedua dari Hmm. Ibu Oktaviana nih Mbak. Hmm. Apakah benar PPh Pasal 21 di tahun 2024 yang ditanggung oleh perusahaan bisa dibebankan? Oh ini ya yang tadi ya. Yang gross up ya. Nah, sedangkan tahun sebelumnya tidak bisa dibebankan. Apakah ketentuan gross up ini mulai berlaku per Januari 2024 jika tahun sebelumnya 2023 perusahaan menggunakan metode net? Tadi ya Mbak, Sebenarnya selesai kalau berlakunya. benar, kalau gross up itu sebenarnya kan udah dari lama nih, bukan baru sekarang. Mungkin dibebankan sebagai Betul, biayanya ya Mbak. betul. Dibebankan sebagai biayanya sudah bisa mulai tahun 2022 ya tadi Mbak kalau nggak Bisa, salah ya. bisa. Dari 2022 tapi sebagai Betul. penghasilan dari Sebagai penghasilan pemberi dari si kerja, karyawan. penghasilan dari karyawannya itu Karyawannya mulai tahun 2023. Jadi 2023. ada ini nih spare waktu 1 tahun Betul, ya betul, keuntungan betul. ya. Jadi istilahnya dibalik nih, undang-undang dulu sama sekarang tuh apa ya, ditukar ininya ya gitu. Baik, semoga sudah jelas ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ulfah Yunita, RS Anggrek Mas. Oh ini terkait dengan PPh Dokter pasal ya. 21, dokter spesialis. Ini terkait dengan penghitungan Spesialis. PPh pasal 21 ya, tidak terkait dengan materi hari ini ya Mbak ya. Iya Mungkin betul. nanti Mungkin kalau yang dokter lebih bisa lihat di YouTube-nya dulu. YouTube-nya Nanti dulu. kalau Nah, ibu masih ada yang kesulitan atau enggak, boleh WA ke kami. boleh juga misalnya datang ke sini ke Boleh. KPP untuk konsultasi langsung ya. Betul. Karena ini lebih ke perhitungan pasal 21 kalau saya lihat ya, karena ada lebih ini ya Mbak. Kalau enggak lihat itu ya, mungkin di kalkulator pajak Go ID itu ya. Oh iya, di Ya, pajak.go tadi ada kalkulator iya, pajak itu ya. juga terus bisa bisa nyoba dari situ sih Mbak, kemarin saya lihat itu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya Oke. dari Ibu Mary, PT Dirgantara Petroindraya. Apakah bila efek PMK 66 menimbulkan LB lebih bayar pada SPT PPh 21 perusahaan di masa Desember, apakah bisa perusahaan kompensasikan ke SPT PPh 21 bulan berikutnya? Selama aturannya kompensasi itu belum dicabut, kita bilang bisa. Ya, jadi PMK 66 ini tidak mengubah Tidak aturan mengubah, kompensasi ya, Mbak. Jadi hanya mengubah poin natura aja, pelakuan naturanya aja. ada atau tidaknya PMK 66 ini kompensasi tetap bisa ke masa bulan Jangan, berikutnya. betul. Oke, baik. Untuk pertanyaan di Lihat ya, form registrasi sudah habis. selesai, habis. Nah, kita cek di kolom chat nih, Oke. Mbak. Ada pertanyaan tadi sepertinya. Ini ada dari KF.
Izin bertanya Bu, mau memastikan saja, apakah ada perbedaan penghitungan PPh satu dengan net method dari Januari sampai ke Desember 2023 karena PP 66 yang berlaku sejak Juli 2023. Nah, ini terkait dengan ketentuan peralihan tadi ya, Mbak ya. Mhm. Bagaimana perlakuan PPh satu yang ditanggung perusahaan bagi karyawan maupun bagi perusahaan? Apakah PPh satu yang ditanggung perusahaan bisa dibebankan dan merupakan objek pajak bagi karyawan? Silakan, Mbak. Sebenarnya udah spill juga sih ya Mbak ya tadi Hmm, ya. Kalau yang tunjangan tadi kan PPh satu kan istilah tunjangan PPh satu itu kan bisa dibiayakan. Terus menjadi objek dari penerimanya atau karyawannya nih. Yang yang atasnya perbedaan PPh satu dengan sebenarnya sih hitungannya cuman ini aja ya Mbak, apa namanya, naturanya aja ya. nah, Naturnya kalau misalnya dapat natura di Januari sampai ini dulunya yang belum diperhitungkan atau dulunya belum dihitung pajaknya nih. Berarti kan kita bayar atas naturanya nih, misalnya Januari kita dapat natura misalnya tadi eh, apa ya dari kantor nih misalnya televisi nih. Kalau dulu kan istilahnya mungkin nggak dikenain ya. Nah, sekarang berarti kita harus bayar nih atas naturanya tersebut. Seperti itu, Bu. Heeh. Jadi dianggapnya kemudian kan sebagai objek ya, Mbak ya. sebagai objek, Itu. iya betul ditanggung. Ya, seperti tadi sudah Iya, pertanyaan sebelumnya betul. ya, sama ya. Betul. Sudah ya Mbak ya, pertanyaan sudah terjawab Oh, dari Ibu sudah. F. Kemudian Seperti itu. apa materi bisa di-share, nanti kami share Bisa, lewat kolom betul. chat. Kemudian dari FBA, Bu, untuk PPh satu perusahaan apakah tetap dikoreksi fiskal? Karena kalau di konsep yang lama, itu kan sebenarnya nanti munculnya koreksi nih. Di undang-undang yang lama itu kan di di pemberi kerjanya itu nanti dia kan ada muncul koreksi nih karena undang-undang PMK 6 yang mengakomodir itu berubah jadi tidak ada koreksi lagi. Jadi istilahnya kan dibalik nih dulu kan ada biaya yang tidak dibiayakan terus nanti dikoreksi ini yang boleh masuk yang 50% seperti itu. Nah, makanya dikeluarkan Undang-Undang PMK 66 yang menyatakan bisa dia dibebankan 100% selama memenuhi batasan-batasan di PMK 66. Jadi untuk mengakomodir itu nih koreksi-koreksi itu sebenarnya. Seperti itu. Eh, Oke, itu untuk materinya sudah saya share di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu bisa mendownload mungkin sambil mendengarkan untuk tanya jawab kali ini. Masih ada pertanyaan lagi nih Bu. Dari Ibu Fitria. Bu, dulu itu kan ada istilah biaya PPh satu ditanggung perusahaan dengan biaya tunjangan yang ditanggung sama tunjangan nih Mbak. Kalau biaya PPh satu ditanggung perusahaan ini kan merupakan non-deductible. Sedangkan biaya tunjangan PPh satu merupakan deductible expense karena biaya tunjangan PPh satu ini dimasukkan sebagai penambah penghasilan karyawan. Hmm. Kalau di PMK ini, PMK 66 ini, biaya PPh satu ditanggung perusahaan dianggap sebagai kenikmatan. Berarti sekarang sudah tidak ada istilah biaya tunjangan PPh satu dong ya, Bu? Eh, Masuknya ke biaya natura kalau nggak salah sih Bu kalau di sini kan tadi ada semua bisa dibebankan sebesar 100% selama memang memenuhi PMK 66. Tapi dia mungkin ininya ya, akunnya yang Ibu tanyakan mungkin ya. Kalau dulu biaya eh, Akunnya terkait biaya dengan, kalau itu sih tergantung kebijakan ya, Mbak ya. ya Nah, tapi kalau
betul. permasalahan perbedaan antara ditanggung sama ditunjang sekarang sudah Ya, tidak dibedakan lagi tidak ya. bedakan Sudah sih, sudah sama-sama sama bisa dibebankan sebagai biaya, kemudian menjadi penambah menjadi penghasilan, objek dari objek pajak dari penerimanya. pegawai Iya. penerimanya. Tinggal nanti misalnya dianggap biaya, Ibu tulis saja biaya kenikmatan. Nanti untuk apa namanya jurnalnya kayaknya menyesuaikan deh, nggak terlalu ini ya. Menyesuaikan dari administrasi masing-masing ya. Betul. Baik, ini pertanyaan di kolom chat sudah habis. Bapak Ibu mungkin ada yang masih bertanya terkait dengan PMK 66 tahun 2023 ini, pajak penghasilan atas natural. Oke, mudah-mudahan ini tidak ada pertanyaan lagi karena sudah cukup jelas ya Mbak ya. Ya, nanti kalau nggak jelas ya ke sini nggak apa-apa. Iya boleh nanti konsultasi langsung ke kami boleh, atau misalnya mau ditanyakan ke tim pajak juga boleh. Ya kita mengingatkan lagi ya Mbak ya Iya untuk betul. pemberi kerja untuk mendorong Mengingatkan, karyawannya ya mengingatkan. untuk memvalidasi ya Mbak NIK Betul. menjadi NPWP karena nanti di bulan Juli sudah mulai, bahkan di Januari ini udah pakai Udah mulai banyak nih Mbak, mulai katanya banyak ya. tidak bisa masuk ke payroll mereka sih Mbak. Kalau NIK-nya Yang belum belum dipadankan ya. dipadankan. Kalau misalnya gini, pegawainya ternyata tidak ada waktu buat pemadanan. Silahkan bisa melakukan pemadanan mandiri melalui DJP online. Nanti mungkin bisa lihat di YouTube kami kali ya Mbak ya, yang untuk Bisa, pemadanan boleh. mandiri ya. Atau bisa dikasih linknya mungkin Mbak. Dan Pemadanan sebentar. iya, Baik, karena pemadanan ya, saya sambil cari dulu ya. soalnya tadi mau nyari slide-nya kok nggak ketemu. Oke, Betul, itu kita sudah bikin waktu itu tutorialnya ya Mbak, terkait betul, dengan betul. pemadanan di NPWP secara Betul. mandiri. Kalau memang sudah valid sih enggak masalah ya. Yang biasanya yang jadi masalah yang perlu dimutakhirkan. Ya. Hmm. Linknya sudah saya kirimkan lewat chat ya, kolom chat Bapak Ibu. Kalau ingin nanti bisa di-share ke pegawai-pegawainya mungkin untuk melakukan pemadanan di Betul. NPWP. Kemudian bisa diingatkan kembali nanti untuk pegawainya untuk melakukan pemadanan di NPWP melalui itu, tapi harus diingat ini yang sudah memiliki akun DJP online ya Mbak ya. Betul. Kalau misalnya belum memiliki akun DJP online, nanti minta Evin dulu ke kantor KPP. pajak, Betul. KPP. Datang langsung ya sekarang untuk Langsung nggak permintaan boleh. Evinnya. Bisa ke KPP terdekat, nggak harus KPP terdaftar ya. Betul. Bisa. Oh ya satu lagi Mbak, mengingatkan ini kan mau lapor SPT tahunan nih. Bukti potong. Bukti potong diminta untuk perusahaan untuk membuat bukti potong Nah, iya. 1721A1. Karena selama ini nih banyak karyawan yang disuruh lapor, tapi ternyata nggak membawa bukti potong. Itu yang kami merasa kesulitan. Oh, ya. Nah, jadi kadang-kadang ada orang pribadi yang datang ke sini tanpa membawa bukti potong gitu ya. Betul, betul Mbak. Tapi mudah-mudahan di sini pemberi kerjanya sudah memberikan bukti potong semuanya. Baik, kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaan nih Mbak. Bapak Ibu juga bisa, materinya bisa di-download ya di kolom chat. Kalau misalnya memang tidak berhasil di kolom chat terdownload, nanti boleh WA ke kami, ke nomor yang kemarin membagikan link Zoom hari ini. Nanti kami kirimkan untuk materinya pada hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin
Segitu aja ya dari kami ya, Mbak, ya. Betul betul. Mhm. Kita berterima kasih sekali, apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu, untuk hadir ke kelas pajak kali ini, untuk belajar bersama dengan kami, belajar, terkait PMK 66 tentang pajak penghasilan atas natura ini. Eee, Terima kasih juga kepada Mbak Ervi atas materinya yang sudah disampaikan tadi. Kami undur diri ya, pamit ya, Bapak Ibu. Sampai jumpa di kelas pajak selanjutnya atau kesempatan selanjutnya mungkin di IG Live atau mungkin di YouTube. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.